hormati Ketua Program Studi S2 S3 Profesor Diah Hairani, yang saya hormati Ketua KBK Modelan Stokastik Ibu Profesor Dr. Budi Nurani, serta narasumber kita pagi siang hari ini Ibu Dr. Firdanisa serta moderatornya Ibu Nurul Gustriani serta Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen Departemen Matematika, para panitia serta peserta lokakarya penulisan artikel SLR yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas perkenannya kita di sini dapat berkumpul baik secara luring ataupun juga daring dalam mengikuti kegiatan lokakarya penulisan artikel Systematic Literature Review. Perlu kami sampaikan bahwa ini adalah kegiatan ini terselenggara berkat kerjasama dari program studi S2 S3 Matematika dengan KBK Pemodelan Stokastik yang ada di Departemen Matematika. Ya. Sebagai informasi juga bahwa KBK Pemodelan Stokastik ini adalah salah satu dari 7 KBK yang ada di Departemen Matematika. Untuk KBK Pemodelan Stokastik ini juga termasuk KBK yang sangat aktif, yang dimotori oleh Profesor Budi Nurani, yang kemarin baru saja mendapat penghargaan sebagai Mahaguru. Nah, itu kita berikan aplaus untuk beliau yang ya, selalu penuh kreativitas dan inovasi ya, dalam mengembangkan KBK-nya khususnya serta departemen pada umumnya, bahkan lebih luas lagi Universitas Pajajaran. Dan kali ini dari KBK beliau akan memberikan satu kegiatan yang tentunya juga diperlukan bagi para peneliti, ya, dosen sini, juga para mahasiswa baik S1, S2, S3. Kalau kita lihat tadi pesertanya juga 200 dari 339 itu adalah dosen dan peneliti. Dan ini juga sebetulnya kegiatan yang sudah berlangsung lebih dari 1 kali. Tahun-tahun berikutnya, tahun-tahun sebelumnya juga pernah diselenggarakan, namun animonya tetap selalu banyak. Artinya memang kegiatan ini adalah satu kegiatan yang dibutuhkan bagi kita semua. Jadi tentunya harapan kami dari Departemen Matematika dengan adanya kegiatan ini, maka banyak memberikan manfaat bagi kita semua. Ya, tentunya untuk menambah wawasan, yang seperti disampaikan tadi oleh pembicara sebelumnya, dan juga nanti akan disampaikan lebih detail oleh Ibu Dr. Firdanisa, yang nanti akan memberikan wawasan tentang bagaimana penulisan artikel Systematic Literature Review itu. Nah, juga Ibu Firda ini adalah salah satu dosen di Departemen Matematik, sekaligus alumni dari S3 Matematika FMIPA Unpad. Beliau banyak berkecimpung tentunya dalam penulisan artikel SLR ini, dan pada hari ini akan memberikan pengalamannya bagaimana dalam membuat penulisan artikel SLR. Jadi harapan kami banyak memberikan manfaat bagi kita semua, juga ucapan terima kasih pada seluruh panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan ini sehingga dapat terlaksana dengan baik. Ya, untuk mempersingkat waktu, mungkin karena tadi diminta secara resmi pembukaannya, maka dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, lokakarya penulisan artikel Systematic Literature Review dengan narasumber Ibu Dr. Firdanisa MSI dan moderator Ibu Nurul Gustriani MSI resmi dibuka. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhir kata kami ucapkan selamat mengikuti lokakarya sehingga banyak manfaat yang akan diperoleh. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Emma Karnia yang telah membuka secara resmi kegiatan kita pada siang hari ini. Selanjutnya akan ada foto secara bersama, terkhususnya untuk peserta yang daring, akan dipimpin oleh Kang Panji. Silakan Kang Panji untuk mengambil foto dari para peserta kita yang daring. Terdapat 6 slide ya, terdapat slide yang akan dimulai dari slide pertama. Silakan Kang Panji. Kepada para peserta yang hadir secara daring, diharapkan dapat menyalakan kameranya. Silakan untuk kepada para peserta bisa menyalakan kamera terlebih dahulu. Ya, saya mulai dari slide pertama. 1, 2, 3.
Ya, lanjut. Slide kedua. 1, 2, 3. Lanjut slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. Slide kelima. Slide keenam. Slide ketujuh. Slide terakhir. Terima kasih kepada para peserta. Baik, terima kasih kepada Kang Panji dan juga para peserta. Dan insya Allah nanti untuk peserta yang hadir luring, kita akan melaksanakan sesi foto bersama di akhir kegiatan ini. Baik, selanjutnya kita masuk kepada kegiatan inti, yaitu paparan dari Dr. Firdaniza MSI, yang akan dipimpin yang akan dipimpin oleh moderator yaitu Bu Nurul Gusriani MSI. Kepada Ibu wakil tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Mohon maaf, suara saya sedang keras ya. Apakah Bapak Ibu yang di dalam Zoom bisa mendengar suara saya? Sangat jelas. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di acara lokal saya kali ini. Hari ini kita kedatangan narasumber yang akan memaparkan tentang penulisan artikel sistematik literasi review, di mana metode ini sekarang sedang tren ya, atau juga termasuk metode yang terakhir untuk membantu kita dalam penelitian. Sebelum memasuki pemaparan, izinkan saya untuk membacakan kurikulum narasumber kita kali ini. Beliau adalah Dr. Firdaniza MSI, lahir di Solok pada tanggal 18 Juni 1969. Alamat beliau di Perumahan Permata Buah Batu, Bandung. Pendidikan beliau selesaikan di S1 Universitas Pajajaran tahun 92, kemudian dilanjutkan di ITB tahun 99 dan S3-nya di Matematika Universitas Pajajaran tahun 2023. Karya ilmiah yang dihasilkan alhamdulillah tidak banyak juga. Beberapa di antaranya sudah masuk ke jurnal internasional ya. Buku dan HKI yang dihasilkan juga alhamdulillah ada 1 buku dan 2 HKI yang sudah beliau terang. Tanpa berlama-lama, mari kita dengarkan apa yang dipaparkan oleh narasumber kita. Saya persilakan Ibu Dr. Firdaniza MSI untuk memberikan materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur kita menyampaikan kehadiran Allah SWT karena pada siang ini tidak diberi kesempatan dapat mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya bagi ini sebenarnya bukan dulu ya, jadi hanya sharing pengalaman dalam tahun lalu ya, tahun lalu saya menyusun artikel. Jadi mungkin ya di antara bapak sekalian yang di ruangan ini ataupun yang di
di Zoom ya, dari mungkin bisa lebih tahu ya yang dimaksudkan. Mic-nya dibuka terdengar? Mic-nya dibuka. Lagi saya ibu kecil. Oh ya, sekarang sudah terdengar. Double ini. Sudah. Maaf juga nih Bapak Ibu di rumah terkendala internet nih. Jadi saya pinjam laptop Pak Putri, mudah-mudahan tidak ada kendala ya dengan menggunakan laptop orang lain gitu ya. Oke, sudah sih, sudah. Sudah ya. Baik. Terima kasih. Baik, kita akan mulai. Jadi sebenarnya sistematik literatur review ini yang memang kalau di program studi S3 atau S2 matematika disyaratkan oleh prodi untuk memulai penelitian dengan menggunakan atau mengikuti sistematik literatur review. Jadi kalau dari cerita awalnya, saya adalah angkatan pertama dari program studi S3 matematika di Unpad gitu ya. Dan terus terang ini belum pernah ada gitu ya. Kemudian Ibu Kaprodi, Profesor dia memberikan katakanlah ini hal baru yang memang di Unpad mungkin rasanya juga belum ada yang melakukan, coba kita untuk yang S3 ini mencoba melakukan ini, dan ini menjadi syarat untuk ujian-ujian yang akan dilalui selanjutnya. Dan berbekal meraba-raba gitu ya semua, karena ini belum banyak informasi tentang SLR ini, jadi ya mencoba meraba-raba gitu ya. Nah ini kita lihat sebenarnya kalau untuk sekarang sudah mulai banyak ya tentang apakah itu mungkin pelatihan atau YouTube-nya juga ada SLR ini ya. Dan kemudian tadi dikatakan oleh Profesor Diah bahwa Pak Danang Utomo juga ikut hadir. Mudah-mudahan kalau Pak Danang sudah ada gitu ya. Dan Pak Danang Utomo juga menjadi artikelnya saya jadikan sebagai referensi dalam membuat SLR ini ya. Selain kopromotor saya sendiri Bu Jazia Radianti juga sudah punya artikel SLR, ini juga saya jadikan sebagai referensi. Nah nanti Bapak Ibu semua juga sebenarnya bisa mencari sendiri buku-buku literatur ya. Mungkin dalam hal ini saya mau menceritakan praktisnya bekerja gitu ya, praktisnya bekerja waktu saya memulai SLR. Kalau secara ilmu semua mungkin bisa digali dari literatur lain. Nah, SLR intinya adalah sarana untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menafsirkan semua hal yang relevan dengan topik penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian kita atau research question yang telah kita tetapkan sebelumnya. Disampaikan oleh yang Kechen Maham ini juga saya menjadikan referensi ya, di mana tujuannya itu adalah mengevaluasi ya secara adil ya terhadap suatu topik penelitian dengan menggunakan metodologi yang dapat dipercaya supaya terhindar dari bias dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, tujuan dari LSR ini baru muncul nih ya, yang Dontu et al. Ini meringkas dan mensintesis temuan literatur yang ada tentang suatu topik di bidang penelitian. Nanti Ibu Bapak juga nanti saya bagi referensi ini, mangga silakan lihat. Yang Dontu 21 ini juga baru saya menemukan gitu ya di saat saya ditugasi untuk memberikan pelatihan SR ini. Pada saat saya melakukan ini belum ada gitu ya, jadi saya nggak tahu ternyata. Khusus untuk analisis bibliometrik, beliau menjelaskan dengan detail menu-menu yang ada di katakanlah misalkan Postwire contohnya ya, jadi ada menu-menu tersebut dan apa guna masing-masing menu tersebut. Nah dalam kita membuat LSR ini ada 3 fase yang kita lalui ya.
pertama merencanakan, artinya kita membuat riset question dari apa yang kita akan lakukan ya. Kemudian melakukan. Nah, SLR ini ciri khasnya itu adalah adanya diagram prisma. Artinya disitulah letak sistematisnya itu. Kalau berbeda dengan analisis bibliometrik, berbeda dengan literatur review, gitu ya. Kalau literatur review biasa, ya mungkin disebut juga dengan naratif literatur review, ini literatur review yang bersifat naratif, jadi tidak sistematis. Bagaimana mengambilnya tidak diberikan, hanya itu mengulas secara ringkas atau merangkum suatu artikel oleh penulis, ya. Nah, sistematik literatur review, nah ini diagram prismanya yang muncul. Jadi bagaimana kita menseleksi dari paper-paper yang akan kita analisa dan sintesis. Ini ciri dari SLR, ya, didasarkan pada strategi pencarian yang ditetapkan dengan tujuan untuk mendeteksi sebanyak mungkin literatur yang relevan. Artinya nanti kita mengambil dari berbagai database. Nah, pengambilan data dari berbagai database itu kalau bisa ya sebanyak mungkin database. Sehingga semua artikel yang terkait dengan apa yang akan kita tuju itu terambil. Jadi bisa dipastikan kalau kita hanya mengambil satu dari data satu database, berarti kan bisa saja artikel lain terlewat ya, tidak ada di database tersebut. Nah, ini mungkin nanti juga terkendala dengan seberapa banyak database yang free ya, bisa mengambil begitu saja. Nah, dengan catatan seperti Scopus kan nggak bisa ya. Nah, alhamdulillah kalau untuk yang Unpad itu bisa dengan menggunakan akun Unpad. Jadi nanti kalau Bapak Ibu yang di Zoom mungkin kalau institusinya berlangganan Scopus berarti itu bisa dilakukan. Tapi kalau tidak ya berarti tidak bisa ya. Tapi kan ada database yang lain gitu. Nah, kemudian menentukan informasi yang akan diperoleh nanti dari kajian ya. Kemudian strategi pencarian dan proses seleksi terdokumentasi dengan baik, itu cirinya. Jadi bagaimana kita mendokumentasikan, dan nanti di paper yang akan kita buat kita akan ceritakan bagaimana kita mendokumentasikan itu dan alasan-alasan apa yang kita lakukan pada proses tersebut. Kemudian kriteria memasukkan literatur artikel tertentu dalam kajian kita, kemudian membuang artikel itu dalam kajian kita, itu kita harus ceritakan kenapa kita keluarkan dan kenapa kita ambil. Dan hal itu juga saya juga memasukkan artikel ini dengan ada masukan dari reviewer untuk menjelaskan itu kenapa begitu ya, kenapa ini dilakukan dan bagaimana proses seleksi yang dilakukan, apakah ini objektif atau tidak gitu ya. Jadi kita harus menceritakan dan menjamin hal itu gitu. Nah, kemudian SLR sendiri sebenarnya tidak mengharuskan ada analisis bibliometrik. Yang penting yang tadi prisma, kemudian bagaimana kita memilah dan seleksi si artikel, kemudian menganalisa artikel yang memang sudah terseleksi. Apakah itu dari segi tergantung research question kita ya, apanya yang akan kita gali. Nah ini, kalau ditambahkan analisis biometrik itu juga versi masing-masing ya, tergantung juga nanti target jurnal yang akan dimasuki. Bisa saja ada jurnal yang tidak mau ada analisis bibliometrik gitu ya, jadi full hasil SLR-nya. Atau ada juga yang memang bisa ditambahkan analisis bibliometrik. Ini bisa dilihat si literatur ini, dan ini yang juga baru saya temukan gitu ya, si Dontu ini juga nanti bisa dilihat apa yang ada di paper ini, nanti saya juga bisa saya set. Ini dia bedakan apa itu bibliometrik, analisis bibliometrik, meta analisis dan sistematik literatur review ya. Nah ini contoh yang saya jadikan referensi ya, Genza, Radianti, dan ini Pak Danang Utomo. Dan akhirnya saya sendiri sudah membuat dan masuk ke dalam lingkungan Scopus itu akhirnya. Nanti kita lihat bahwa di awal saya mengambil itu kita nanti kan inginnya menunjukkan apa yang akan kita kaji nantinya itu belum pernah ada orang yang mengkaji, begitu kan ya. Jadi kita akan menjamin bahwa ini adalah kebaruan, gitu ya. Jadi kita ingin menunjukkan bahwa begitu ini saya kaji tetapan kata kunci, gak ada orang yang kaji, gak ada satupun gitu ya. Kalaupun ada satu, kita lihat bagian apa yang dia kaji, apa yang kita beda dari kita gitu ya. Jadi nanti begitu ketemu, wah ini gak ada yang kaji Kore, gak ada gitu ya. Jadi kita semangat, wah berarti ini bisa nih saya angkat menjadi kebaruan yang akan saya kaji ya. Nah itu yang kita lihat. Nah
Ini contoh-contohnya yang memang di awalnya saya jadikan, karena di awal itu susah ya, kan yang diminta oleh prodi itu ini untuk yang memang di S3 gitu ya atau S2 matematika, prodi mengharapkan bahwa kita menulis artikel SLR gitu ya. Berarti kan saya harus cari tuh mana yang artikel SLR. Ada ini analisis bibliometrik, berarti bukan gitu ya. Nah, jadi saya melihat si ciri tadi. Jadi memang harus melakukan ada prisma diagram ya. Jadi memang ada proses menjaring artikel dan catatannya harus dari berbagai sumber. Tidak boleh hanya dari satu sumber. Mestinya seperti itu ya. Kemudian kalau kita memang dari beberapa sumber, kita juga ceritakan keterbatasan atau batasan apa yang terjadi dari sumber yang kita miliki. Nah, itu menjadi catatan hasil reviewer dari artikel yang saya masukkan. Jadi batasan apa yang kamu ambil, kenapa kok hanya sekian gitu ya. Jadi kita ternyata harus menjelaskan. Nah, ini dari Mujazir Adianti kebetulan menjadi co-promotor saya. Beliau sudah punya ternyata artikel SLR, dan ini sudah sangat banyak sekali mensitasi. Sudah ribuan hanya dalam waktu nggak sampai setahun. Nah, jadi bisa dijadikan acuan, dan ini saya katakan SLR-nya cukup kompleks gitu ya, menjadi bisa menjadi acuan. Kemudian dari Pak Danan ini juga sudah menjadi pembicara pada lecture series sebelumnya. Jadi saya sebenarnya kalau Pak Danan ini kalau minta nanti ada yang salah seperti ini ya. Nah, kemudian ini artikel saya yang terbit di NDPI Information, yaitu tentang Information Diffusion Model in Twitter. Nah, seperti apa nanti bagaimana mengawali tulisan saya ini, saya akan ceritakan ya. Nah, ini tahapan dari SLR yang kita akan lakukan ya. Pertama kita menentukan keyword dan question ya. Nah, keyword yang kita persiapkan itu berjenjang. Artinya kalau dari skup besar kita akan menjaring berapa ribu gitu ya si artikel. Kemudian kalau kita persempit, artinya kita tambah dengan kata kunci lain, sehingga dengan pengambilan berikutnya dia mestinya menciut ya. Nah, tapi kalau misalkan jadi melebar lagi, berarti itu bukan berjenjang, nggak menciut. Jadi kita tidak menemukan nanti mana yang akan posisi kita akan ada di mana ya. Nah, jadi siapkan nanti keywordnya berjenjang. Kemudian tentunya setiap database itu ada batasan pencarian. Filternya ada, jadi kita tetapkan filter di tiap database tersebut. Mau yang mana yang kita pakai. Nah, semestinya setiap database itu kita usahakan kita menetapkan filter yang sama, ya, untuk yang sejenis semuanya, sehingga artikel yang terjaring itu homogen ya. Jadi sama-sama apakah kalau dari kalau misalkan title abstrak keyword ya berarti mestinya sih semua menampilkan itu. Jadi tidak menjaring full text ya. Jadi hanya itu saja. Kemudian rentang tahun, nah itu juga tergantung peneliti apakah mau mengambil 10 tahun ke belakang atau mau mengambil 20 tahun ke belakang gitu ya. Nah itu juga tergantung si penulis. Kemudian bahasa, apakah mau diambil bahasa Inggris saja atau mau mengambil juga yang bahasa Cina. Nah itu maka itu ditentukan sebagai batasan dan itu yang harus dituliskan kembali di paper, di artikel. Nah, kemudian melakukan pengambilan data ya dan proses seleksi yang nantinya itu yang digambarkan di dalam diagram Prisma. Pengambilan data ya, ini dari beberapa database, ini saya contohkan di sini. Kalau saya lakukan ada di Scopus, Dimension, ScienceDirect, dan Google Scholar ya. Nah, kemudian seleksi artikel atau paper yang duplikat. Ini begini, kalau ScienceDirect itu biasanya hampir katakanlah mungkin bisa 80% itu ada di dalam Scopus. Ya, jadi sudah pasti akan banyak sekali duplikat. Nah, saya sarankan untuk menjadi acuan itu pakai Scopus gitu ya, karena Scopus adalah pengindeks yang paling lengkap nantinya ya. Jadi kalau kita nanti bawa ke analisis bibliometrik, dia paling lengkap. Jadi yang lain ikuti. Kalau misalkan enggak, nanti kan ada kolom-kolom tertentu kalau tidak terisi masuk ke analisis bibliometrik dia akan error. Tapi kalau sudah yang lengkap, kalau itu kosong kan dia tetap membaca yang kosong. Nah, ini ambillah yang paling lengkap. Misal Bapak Ibu nih yang di Zoom tidak bisa memperoleh Scopus, berarti mungkin dari Dimension, ScienceDirect, dan Scholar. Nah, bandingkan mana yang paling
lengkap, silakan ikuti, ambil satu dan kemudian sesuaikan. Nah, kemudian juga seleksi artikel dari abstrak mungkinnya relevan atau tidak dengan yang akan kita kaji. Nah, pengalaman juga dalam menentukan ini relevan atau tidak, ini kan kita membaca selintas ya, selintas abstraknya. Nah, ternyata ditanyakan oleh reviewer gitu ya, reviewer jurnal, ini melakukannya bagaimana? Seberapa objektif? Nah, karena kita membuatnya itu penulis itu banyak, berarti di situ memang harus setiap penulis berkontribusi dalam membaca artikel-artikel tadi, semuanya. Artinya yang kalau katakanlah ada 3 A, B, C, si A mengatakan ini relevan masuk, si B mengatakan tidak relevan gitu ya. Nah, berarti kan harus diadu ya, ini yang mana nih? Nah, orang ketiga menentukan, oh iya ini relevan. Nah, untuk membuang dan memasukkan si artikel itu relevan atau tidak, ya itu tadi. Jadi penulis sebaiknya bisa bersama-sama menentukan, dan itu ditanyakan oleh reviewer. Jadi kita juga harus menuliskannya dan memastikannya di artikel. Nah, kemudian seleksi full text sudah tentu ya, ini dibaca semua. Ini untuk yang terakhir kita akan mencari hasil dari SLR kita. Jadi menentukan posisi yang akan kita kaji itu di mana gitu. Semua yang sudah terseleksi ya. Nah, kemudian kalau sudah itu menulis dan kemudian harus mencari jurnal mana yang akan kita tuju. Nah, dengan sudah pasti kita harus mencari gap-nya. Nah, untuk itu sekali lagi saya dari reviewer ini juga setelah saya tulis baru ada suruh perbaikan gitu ya. Suruh perbaikan, pastikan di mana posisi SLR Anda ini gitu. Bagaimana dengan yang lainnya yang sejenis. Jadi kan kalau misalkan kayak Ibu Bapak nanti melakukan SLR ini, berarti harus cari kembali SLR lain terkait topik tersebut. Siapa tahu ada orang yang juga sudah mengkaji dan ada artikel SLR-nya gitu. Apakah SLR, apakah literatur review atau apa? Nah, itu harus dimunculkan. Dan itu berarti saya lakukan setelah submit ya, karena sudah di review. Jadi saya lakukan. Nah, itu harus direvisi dan diceritakan kembali apa yang kita lakukan. Jadi pastikan bahwa kita adalah hal yang baru gitu, yang berbeda dari orang lain. Nah, ini yang saya lakukan. Ini contoh dari yang Jazia Radianti ya. Ini yang saya lakukan. Jadi saya melakukan ini setelah paper saya submit dan diminta revisi oleh reviewer. Jadi saya harus mencari referensi lain yang terkait dengan kajian saya, difusi informasi di Twitter ya. Nah, ternyata yaitu orang lain belum menggunakan SSR, yang lain-lain gitu ya. Nah, itu yang kita tunjukkan bahwa kita berbeda. Dan kemudian ini ciri khas dari SLR-nya, kita harus membuat diagram prisma ya. Oke, nah ini contoh keyword ya. Ini yang saya cobakan ya. Saya ingin mengkaji difusi informasi di Twitter menggunakan Markov. Nah, berarti kan saya mencari ada atau tidak ya artikel yang terkait hal itu. Contohnya nanti sesuaikan dengan apa kajian Bapak Ibu semua. Nah, kita harus menyiapkan kira-kira apa sih yang akan kita cari gitu ya. Apanya yang akan kita cari? Nah, tentunya research question ini juga tidak dengan tiba-tiba seperti oh saya ini deh gitu ya. Enggak, tapi banyak baca-baca dulu. Oh, si artikel ini mengkajinya ini ya, si artikel ini mengkajinya ini. Ternyata dari situ saya lihat berarti metode apa yang digunakan gitu ya. Kemudian oh berarti ini di Twitter tuh apa aja yang dikaji gitu ya. Kemudian kalau di sini metode, kemudian ukuran si bagaimana di Twitter itu orang mengkaji ukuran konektivitasnya. Nah, maka si keyword yang saya munculkan begini, difusi informasi ternyata itu juga bisa juga sama saja dengan analisis influence ya. Jadi influence analisis ternyata papernya dekat-dekat membahas itu, istilahnya saja yang berbeda ya. Kemudian ada influence maximization, kemudian user influence, berarti semua yang kira-kira sejenis berarti kita buat itu nanti dengan teknik pencariannya dengan boolean ya or. Nah, kalau kita persempit berarti sama makan nih, kita kan saya mau ke Twitter. Twitter itu adalah bagian dari social network ya, ke sosial media. Nah, berarti saya ketikkan social network, sosial media. Nah, baru setelah itu lebih kecil lagi si Twitter. Karena sosial media kan tidak hanya Twitter.
Berarti saya kecilkan lagi ke Twitter. Nah, nanti berarti paling kecilnya saya dan semua ya. Jadi A dan B dan C itu di akhir pencarian saya gitu. Nah, paling akhir lagi baru saya tambahkan dengan Markov yang saya ingin mudah-mudahan nggak ada gitu ya artikel yang tentang itu gitu. Kira-kira saya menemukan ada 4, ternyata hanya 1 yang tentang Markov. Jadi berhasil saya kan dapat 1. Untuk dapat 1 berarti kita bisa menggali lebih dalam si artikel itu dan kita bisa membuat apanya yang berbeda dari atas. Ya, nah ini contoh dari Bu Jeziar untuk menseleksi atau si paper-papernya. Nah, seleksi yang dilakukan pastinya, nah ini kalau dari Bu Jeziar ini ya, jadi ini kalau yang saya lakukan begini ya. Jadi awalnya ini yang saya tampilkan ini adalah kata kunci yang sudah 3, yang sudah sampai Twitter. Kalau di awal yang hanya yang kata kunci yang pertama pasti lebih banyak ya. Nah, itu nggak ditampilkan, saya tampilkan di artikel. Nah, kalau ini kan sudah masuk ke proses seleksinya. Nah, baru ini kita tuliskan. Nah, tentunya nanti ini saya ambil 4. Dari 4 ini mestinya kan kita gabungkan semua ya. Kita gabungkan semua. Nah, ini kalau saya mengacu ke Scopus, ternyata di sini dari 424 ini ternyata itu duplikat, artinya sama. Ini yang kepanjangan duplikat itu adalah si Senderek. Emerson juga begitu. Ternyata udah ada juga di Scopus, jadi kan buang ya. Jadi kita ambil yang tidak saja. Nah ini harus diceritakan. Artinya berarti proses yang kita lakukan nantinya semua tercatat, semua terdokumentasi. Gitu. Semua dicatat. Jadi kalau nanti juga main di Fosviewer, semua dicatat. Kenapa kita ngambil itu, apa hasilnya? Kenapa kita ngambil itu, hasilnya? Kan beda-beda ya. Nah apa yang akan kita tampilkan nanti? Nah berarti kan kita harus tahu, oh tadi ini kenapa saya ambil gitu. Jadi saya balik lagi, oh tadi ngapa ya? Karena ditulis semua gitu ya, nah, dia terdokumentasi. Nah kemudian ternyata dari pengambilan artikel itu, di filternya itu saya sudah batasi bahwa yang saya ambil itu adalah hanya artikel di jurnal yang itu hasil review, tidak termasuk proceeding, gitu ya, tidak termasuk juga yang mestinya yang literatur review. Kan kita mau bikin literatur review ya, jadi jangan diambil literatur review, justru kita mengambil artikel-artikelnya. Ya. Nah, ternyata masih terjaring yang berupa literatur review. Dia menyebutnya survei. Nah, makanya survei saya buang. Saya buang bukan berarti itu, tapi saya pisahkan, itu saya kaji. Nanti supaya berbeda kan, dia gayanya nulisnya begitu, kita berbeda. Gitu. Tapi dalam analisis bibliometriknya nanti, dan analisis untuk SLN-nya tidak diikutkan. Gitu. Makanya ini dibuang. Nah, kemudian untuk seleksi abstrak, ini yang tadi dari 224 ini dibaca semua si abstraknya. Baca semua, wah lama dong. Kan kita nggak nulis seminggu ya, kan memang lama. Memang itu harus dilalui saja. Itu kan kita baca abstrak. Nah, baca abstrak itu yang saya katakan. Bisa partner baca gitu, ini benar-benar relevan atau tidak. Kadang kan kalau kita baca judul saja, tidak ada tuh kata kunci kita deh, tapi di dalam abstraknya ada. Nah, itu yang harus dicek gitu ya, untuk relevan atau tidaknya. Nah, disinilah proses screening dilakukan. Nah, ini bisa dilakukan manual, sementara kalau duplikat itu bisa dengan software ya, atau bisa dengan codingan gitu. Nah, kalau wah saya nggak bisa manual, bisa juga manual, tapi yang lama, karena kan banyak ya. Tapi bukan berarti ya udah saya nggak bisa apa-apa, diam, enggak, dilakukan saja gitu. Walaupun wah ini lama ya tapi lakukan. Nah ternyata ini yang terakhir saya punya 34 artikel yang saya bahas gitu ya. Yang ini menjadi untuk saya lakukan kebetulan di SR saya melakukan analisis bibliometrik itu yang saya ambil adalah yang 204. Yang masuk semua gitu ya. Nah, tapi yang dibahas untuk nantinya hasil dari SR berupa state of the art itu hanya yang 34. Gitu. Karena yang 34 masuk. Jadi bedanya nanti SRR dengan analisis bibliometrik. Analisis bibliometrik itu untuk garapan data besar, gitu ya. Sementara untuk SRR itu kan ya datanya kecil, nggak akan muncul kita satu-satu digarap semua, gitu. Itu yang membedakannya. Nah ini yang saya lakukan. Jadi contoh di sini di Senderek saya terjaring 50, gitu ya. Nah ternyata itu dibuang 45. Karena duplikat semua, ada semua di Scopus. Karena memang Senderek itu terindeks Scopus ya. Nah, jadi kebuang semua. Jadi hanya 5 yang dibawa. Dari Dimension juga begitu, 122 sudah ada di dalam Scopus.
Kita double ya, nanti yang lainnya dibuang. Nah, proses ini saya tuliskan di paper gitu. Nah, ini juga begitu, ini kenapa gitu ya, yang survei yang dibuang dari masing-masing itu. Nah, seperti saya katakan tadi, dari 204 ini yang saya lakukan analisis bibliometrik, dan kemudian 34 ini yang untuk yang eksperimen. Gitu. Nah, kemudian analisis bibliometrik yang saya lakukan ini juga pilihan gitu ya. Banyak software yang bisa digunakan selain Foursquare dan satu lagi R bibliometrik. Kebetulan saya menggunakan dua-duanya ya, karena ada yang tidak bisa di Foursquare ya. Nah, jadi saya kembangkan itu dengan melihat juga paper literatur review orang lain. Oh, dia nggak menampilkan itu, saya bisa tampilkan ini. Jadi pasti beda dengan orang lain. Ya, nah, jadi kalau di Foursquare, nah nanti bagaimana yang semua Foursquare ini enak deh baca yang si Dontu tadi, dia lebih detail membahas khusus untuk analisis bibliometrik saja. Nah, R bibliometrik dan sebaiknya yang menjadi acuan gitu ya kayak Foursquare, PanEck ini mestinya ya masuk ke dalam referensi ya, jangan sampai tidak dimasukkan ke dalam referensi. Begitu juga yang R bibliometrik, area Google ini juga harus dituliskan dalam referensi kita. Jadi nggak mungkin kita pakai terus tidak dituliskan gitu ya. Nah, hal yang berbeda adalah kalau Foursquare ini dalam visualisasinya menampilkan gambar yang tajam, bagus. Ya, tetapi dia tidak bisa menggambarkan evolusi tema. Jadi topik kita itu bagaimana evolusinya. Jadi tahun sekian topik tentang itu, misalkan saya topik tentang difusi informasi, banyak nggak orang bahas gitu ya. Kemudian di tahun 2019 masih banyak nggak? Dan dia bisa berkolaborasi dengan topik mana lagi. Nah, perjalanan itu bisa digambarkan dengan R bibliometrik, tapi tidak dengan Foursquare. Gitu. Ya, nah itu jadi bisa lihat keunggulannya. Ini data source yang kita gunakan. Ini gitu ya, jadi semuanya juga sudah bisa nanti bisa. Nah, untuk yang Scopus untuk 4 bisa pakai uji 4, jadi bisa kita cobakan. Nah, ini keyword yang saya tadi ini ya gunakan, rantai Markov, Twitter, penyebaran informasi. Nah, saya mengambil keyword pertama, kemudian keyword kedua saya tambahkan social network dan sosial media. Kemudian keyword berikutnya berarti saya gabungkan, saya tambahkan lagi Twitter. Dan kemudian terakhir saya tambahkan Markov. Nah, inginnya di terakhir itu saya nggak ada orang gitu ya, nggak ada artikel, atau setidaknya satu artikel gitu ya. Nah, itu yang dicoba. Nah, ini masuk ke sini ya. Nanti kita praktekkan sama-sama. Nah, ini tampilannya. Lihat di sini bahwa ini ada berarti filter yang ada di Scopus itu nanti itu ada title, abstrak, keyword. Kita cukup mengambil itu ya. Kemudian kita batasi tahunnya. Kalau ini, kalau dulu sih saya nggak ngambil ini ya. Ini saya cobakan ini saja ini 10 tahun yang lalu gitu lah ya. Artinya kalau yang saya dulu lakukan kan berarti nggak terjaring ya di depan saya belum ada. Kalau ini saya lakukan terjaring di depan saya, gitulah maksudnya ya. Nah, kemudian masukkan filter dan semua keyword dan filter itu kita cobakan ya. Keyword pertama saya masukkan ke set dokumen ini, kemudian melengkapi semua filter ini, nanti kita cobakan. Kemudian ternyata terjaring 3.308 dokumen terkait dengan keyword ini ya. Dan jangan lupa mencatat jumlah ini. Jadi siapkan Excel, harus mencatat Scopus keyword 1 sekian, Scopus keyword 2 sekian, Scopus keyword 3 sekian, kemudian dimension berapa, gitu semua. Jadi sudah disiapkan si Excel-nya ya, mudah-mudahan saya contohkan di sini. Nah, seperti itu ya. Saya tuliskan di sini. Jadi kalau ini saya tinggal tuliskan ini, saya copy, taruh di Scopus-nya, ini saya copy, taruh di situ gitu ya. Nah, ini hasilnya dicatat begini. Oke. Ya, nah, saya lagi. Nah, kita cepat aja di sini, karena nanti kita akan cobakan. Nah, kita teruskan sampai keyword 2, keyword 3 gitu ya, keyword 4. Nah, ternyata di sini ini di keyword 4 ini yang saya cobakan yang sekarang ya. Kalau dulu saya cobakan tanpa artikel saya sampai 2021 itu saya jaring 5 artikel.
Sekarang saya bahkan sampai 2023 7 artikel. Ya iya dong, artikel saya masuk ternyata di sini tetap jaring ya. Nah, kalau dulu itu 5. Dan kalau dibaca 5-5-nya itu hanya 1 yang terkait dengan Markov. Nah, jadi itu sudah menjadi angin segar ya. Oh, berarti saya bisa nih mengkaji ini. Nah, terlepas dari ternyata sulit. Ternyata sulit apa yang akan kita kaji gitu. Yang penting nggak ada dulu ya. Nah, gitu. Nah, kemudian kita save. Nah, save file itu juga tergantung dari database yang ada ya. Kalau Scopus ini lengkap dia ya. Jadi bisa save sebagai CSV, RIS, BibTeX, kemudian ya, ini juga ada EndNote gitu. Apa yang dilakukan? Save aja semua dalam bentuk apapun formatnya. Nanti kita lihat yang mana yang akan bisa digabung untuk semua database tersebut gitu. Ya. Nah, ini apa namanya yang dipilihnya ya. Jadi semua saja, dipilih saja semua supaya semua data terambil. Nah, kemudian hal yang sama sebenarnya di Dimension juga begitu ya. Di Dimension berarti kita akses dan kemudian login ya. Berarti yang pertama pasti login, karena kalau tidak login kita nggak bisa men-save artikel itu. Nah, kemudian sama seperti tadi, masukkan keyword yang tadi. Jadi saya enaknya tinggal di Excel tadi copy, pasti ke situ ya. Nah, kemudian di sini ternyata terambil sekian. Ini filternya di Dimension. Ternyata kalau di sini hanya title abstrak gitu. Berarti di Dimension ini tidak menampilkan keyword. Artinya nanti untuk analisis bibliometrik di FastViewer yang itu co-occurrent keyword jadi nggak dapat ya, karena kan data keywordnya nggak ada. Nah, kalau misalkan kita saya pengen masuk nih semua, ya berarti kita masukkan ya si keyword dari si data si dimensionnya. Kalau tidak ya berarti tidak terambil yang si keywordnya ya. Jadi tergantung si database kita. Itu kita lakukan sampai keyword 1, 2, 3 dan ternyata kalau di sini lihat bahwa keyword keempat begitu saya masukkan Markov hanya 4 publikasi gitu ya. Nah, semua juga begitu, kemudian di save-nya ada di sini. Nah, save di sini bisa dalam CSV gitu ya. Nah, kemudian bisa BibTeX, bisa RIS. Itu cobakan saja semua gitu supaya mana yang bisa disatukan. SignDirect juga begitu, login dulu ya, kemudian pilih Advanced Search, kemudian pilih atau lakukan geser ke bawah gitu ya, yang kita juga mengambil filternya title, abstrak dan keyword. Ya, itu si pilihan filternya. Nah, ini sama semua. Langkah kita sama persis apa yang kita lakukan untuk setiap database tersebut. Ya, jadi bisa cepat. Nah, ini kalau di SignDirect itu kita bisa airport ini kita klik dulu ya, tapi kita set nanti berapa data kita. Kalau dia ini 100, pilih 100 supaya keambil semua data yang kita mau. Kemudian di save sebagai RIS, bisa BibTeX ya. Nah, oke. Nah, ini contoh kalau filenya di save dalam format bib ya, berbeda ya. Scopus dengan SignDirect kan berbeda ya. Nah, kalau dulu mestinya ya kalau misalkan nggak bisa dilakukan, kita melakukan ya minta tolong orang ya, karena ini harus di-coding gitu ya untuk membuat sama format ini dengan ini. Nah, kalau saya lakukan juga dulu minta tolong untuk di-coding, bisa digabungkan antara Dimension, SignDirect dan Scopus gitu ya, mengacu ke Scopus. Nah, begitu ada yang ketinggalan satu artikel, saya lakukan manual gitu. Saya ambil, saya copy gini. Tapi benar-benar harus persis gitu. Kalau enggak error nanti. Jadi saya pernah melakukan secara manual, tapi hanya beberapa artikel ya, 5 artikel lah. Saya benar-benar saya copy, master lagi. Harus benar kurung kurawal, koma dan semua. Tapi berhasil ya. Jadi tentang menyerah lah ya. Pokoknya lakukan aja lah semua gitu ya. Oke, Google Scholar juga gitu. Hanya kalau di Google Scholar, kalau saya lihat saya hanya bisa menjaring. Kalau di sini malah sedikit gitu ya. Ini hanya 3 untuk keyword 3 gitu. Gitu saya masukkan keyword 4 nggak ada ya. Karena apa? Karena kalau di Google Scholar tuh dia hanya dari title. Ya, abstraknya nggak ada gitu ya. Nah, jadi terkendala di situ. Oke, ini rekapannya gitu ya. Kemudian sebenarnya kan tadi kalau sudah kita save di Excel atau CSV kan kita bisa membuat ke Excel. Kan bisa kita gabungkan semua dari semua database tadi ya. Jadi kita sebuah punya file, lihatlah semua, baca si abstraknya.
Itu yang akan kita seleksi tadi ya. Nah, kemudian lakukan proses seleksi, kemudian buatlah si diagram prisma tadi. Pastikan terekap ya dengan apa yang sudah tadi kita buat. Nah, ini analisis bibliometrik. Kita cobakan pertama dengan post viewer. Ini tampilannya, kemudian kita create ya. Nah, kemudian pilih ini create map bibliographic. Jadi kalau ini yang kita pilih berarti akan banyak yang kita bisa tampilkan ya. Dari situ kemudian kita bisa pilih yang pertama, data Scopus yang menjadi acuan itu akan lengkap diperoleh ya kalau kita ambil data Scopus. Nah, ini semua yang akan bisa kita tampilkan. Kalau saya coba pakai yang RIS gitu ya, tidak semua ini tampil. Jadi bibliografi coupling nggak ada ya. Kemudian citasi, postasi nggak ada. Ya. Jadi apa itu artinya itu semua? Jadi ya kalau co-occurrence gitu ya, berarti kalau kita ambil yang keyword, nah berarti kata yang muncul di paper itu sama ya. Nah, kemudian kalau yang bibliografi coupling yang kita lihat, paper itu terkoneksi dan menggunakan keyword yang sama. Kalau post citation berarti kan dua paper itu terkoneksi karena mensitasi paper yang sama. Nah, pengertian ini apa? Itu ada di si Dontu tadi. Kan bisa dicek di sana ya. Nah, kalau ini saya cobakan co-occurrence dan author keyword. Nah, ini kan juga ada pilihan ya, all keyword atau ke author. Nah, itu juga pilihan ya. Nah, kalau saya coba-coba ini author itu lebih fokus kepada keyword yang kita. Kalau yang all keyword itu enggak, malah pecah kemana-mana gitu si itu bisa explore sendiri deh nanti ya. Jadi apa yang ini? Nah, ini yang dari si Dontu nih banyak ini ya. Jadi dia katakan apa itu citation analysis, apa itu post citation, ini semua ada artinya. Kalau saya dulu nggak punya ini, jadi meraba-raba ini apa. Nah, ini contohnya kalau co-occurrence author keywords. Kita punya ini. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat bahwa ini ada 98499. Di sini kita bisa bicara banyak, bisa cerita. Kemudian kalau kita ambil di sini item gitu ya, terlihat di sini bahwa 118 item ini terbagi dalam 17 cluster. Itu juga bisa diceritakan sebagai cerita ya. Nah, kalau kita misalkan mau klik nih, saya coba klik information diffusion. Ternyata dia ada di cluster sekian dan hanya ada ini. Kalau saya klik, dia terhubung kemana saja. Twitter juga begitu. Dan kalau saya klik ini yang Twitter social network, ternyata dia hanya 2 gini ya. Berarti kita bisa mengatakan bahwa artikel tentang ini tuh hanya sedikit ya. Nih linknya hanya 6. Oke, dokumennya, ukurannya di sini hanya 2 gitu ya. Nah, jadi ada angin surga ya. Nah, kemudian seperti tadi saya bilang, tadi sudah dari seleksi kan juga hanya sedikit ya. Ternyata dari Foursquare ini juga kelihatan nih. Saya ketikkan Markov, ternyata hanya muncul ini. Dan ternyata hanya ada 2. Ya, jadi itu kan juga menjadi penguat bahwa oh benar apa yang saya kaji itu adalah hal baru. Nah, ini contoh dari Pak Danan memetakan isi klaster itu apa saja. Itu apa namanya gaya masing-masing juga mau menceritakan apa. Kalau saya sih tidak menceritakan ini. Jadi tergantung mau cerita apa. Nah, ini kalau kita pilih yang tadi bibliografi coupling dokumen, di sini ada citasinya ya. Dokumen siapa yang sama-sama di citasi. Ya, ini ada siklus yang paling besar gitu ya, kan sudah ada tahun segala macam. Nah, bisa cerita dari sini. Banyak cerita ada di sini kita lihat apa yang mau diceritakan dan gambarnya tajam. Nah, kalau R bibliometrik, mudah-mudahan semua sudah menginstall. Kemudian installkan package bibliometrik ya. Ini hanya sekali install saja. Kemudian baru ketikkan library bibliometrik. Kemudian jalankan bibliosa ini. Jadi ini sebagai web interface-nya ya yang tinggal digunakan. Nah, munculnya seperti ini. Kemudian masuk ke load data, kemudian import data, raw data, kemudian kalau Scopus yang menjadi acuan kan kalau tadi sudah digabungkan jadi Scopus gitu ya. Berarti ambil format Scopus karena dia hanya menyediakan Scopus, Dimension, PubMed gitu ya. Kita harus ikutin. Nah, diambil, kemudian start, kemudian dia di sini ada konfirmasi bahwa
oh di sini bagus gitu ya, komplit gitu ya, si datanya ada yang tidak komplit gitu ya. Ya dia hanya mengatakan bahwa ada yang tidak komplit. Nah ini kalau dokumen kita pilih di yang keluar semua dimainkan aja, semua yang ada di sini coba mainkan, ini yang muncul gitu ya. Nah ini saya mainkan topik, ternyata ini kita melihat nih bahwa COVID-19 itu tren di tahun berapa, ini tahun di bawah. Nah itu kan bisa cerita gitu. Nah, saya tidak menampilkan ini di paper saya. Nah, berarti Bapak Ibu mungkin bisa mau menampilkan itu gitu. Cari yang berbeda saja. Nah, di R ini juga ada ukuran network yang ini kan terlihat ya. Tidak setajam tadi si host viewer. Nah, cuman ini juga harus dipilih di sini bahwa kita memilih auto keyword ya. Nah, ini overlay-nya ini juga ada di host viewer. Nah, enggak nanti kombinasi saja. Nah, ini yang tidak ada di force viewer, yaitu thematic evolution. Nah, ini yang saya tonjolkan di paper saya bahwa rantai Markov yang digunakan dalam difusi informasi di Twitter itu nggak ada di awal itu. Nah, ini kalau digunakan time slash-nya, jadi kalau kita bagi gitu ya, ini ada time slash-nya. Pertama terlihat ya rantai Markov itu ada, setelah itu nggak ada. Nah di sini kan ada 4 kuadran ya. Ini artinya kuadran 1 itu internal kuat gitu ya, dan kemudian antar yang luarnya juga dia kuat. Nah kalau yang di kuadran ini kemudian ini akan bisa jadi mulai menghilang. Nah analisa ini juga kita bisa tampilkan. Kita bisa lihat, oh kalau yang tadi continuous time rantai Markov ada, di rentang tahun berikutnya nggak ada. Nah, dia berpindah. Nah, itu kan kita bisa cerita. Seperti saya ceritakan ini di artikel saya. Ya. Nah, kemudian ini yang penting ya. Kalau tadi itu analisis bibliometrik, kalau SLR-nya kan harus ada. Jadi hasil dari SLR itu apa kita harus jawab dari research question yang kita tampilkan di awal. Nah, kalau saya menampilkan research question itu misalkan tadi 4 ya, berarti saya jawab gitu ya. Nah, tampilkan di sini hasilnya apa. Nah, ini saya tampilkan dari 34 ya. Jadi kalau ini dari 34 paper itu apa yang saya hasilkan. Nah, dan di bagian discussion tunjukkan bahwa gap-nya. Nah, di artikel pertama yang saya submit juga saya belum tidak memberikan penekanan gitu ya. Ternyata oleh reviewer diminta penekanannya apa. Berarti memang harus dicantumkan 1, 2, 3 gitu ya. Apa yang menjadi gap-nya. Nah, itu mungkin contohnya. Ini referensi yang saya gunakan. Mungkin setelah ini kita bisa cobakan gitu ya. Sekian, terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin kalau kita bisa demo nanti untuk selanjutnya. Enggak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Untuk dan mendemongkan bagaimana cara menjalankan program ini, silakan Bapak Ibu ingin ini langsung demo. Ini rasanya sangat mencerahkan saya. Kebetulan memang saya khususnya sudah mencoba ini dengan meraba-raba sendiri gitu bagaimana prosesnya. Nah, pada proses pengerjaannya itu yang saya temukan pertama, saya mengerjakannya dari langsung ke khusus, jadi nggak dari umum dulu, sehingga hanya sedikit paper yang itu tuh memang umum dulu baru bentuk yang nanti banyak ya. Iya. Berarti di ujung itu diharapkan dari yang khusus itu memang sedikit. Iya. Ini sudah terjawab solusinya. Yang kedua, ketika saya mencari dengan kata kunci tadi, itu di hasil dimensionnya itu lebih banyak daripada fokus. Ya, nggak masalah. Mungkin nanti bisa ditampilkan juga ya. Mungkin ada salah di saya. Jadi kalau saya cari di dimension itu bisa 90-an, di fokus saya hanya dapat 2. Terus juga terdaftar di fokus maupun rangkaian direct. Nah, yang ketiga, karena saya pengguna santri, saya baru tahu juga yang ini
Kan tadi ada penyesuaian dari dimension terbentuk opus nanti mungkin tidak pendek. Ya. Nanti Bu. Oke. Ya. Ya. Terima kasih. Mungkin terima kasih. Kalau nanti sebenarnya nanti kalau kita praktik kelihatan ya, mudah-mudahan ini praktik. Jadi yang pertama dalam pemilihan kata kunci itu yang namanya apa namanya ciri khas dari si SLR itu. Ya jadi pemilihan kata kunci supaya kita sistematik itu kelihatan ya. Awalnya kita menggunakan kata kunci ini sekian nih banyaknya, mestinya kalau paling umum itu berarti mestinya ribuan kita bisa jaringnya. Nah, mungkin bisa saja ya Bu Eca itu mengambil kata kunci seperti saya tadi bilang, saya menggunakan information diffusion gitu ya. Karena ternyata influence analisis itu juga sama-sama itu juga gitu. Jadi kita harus or gitu ya. Kalau itu saja ya berarti sedikit terjadi. Tapi kalau saya or dengan si influence analysis, or lagi dengan information maximization itu jadi banyak. Kalau kenapa itu saya lakukan? Saya coba beberapa ambil artikel, baca artikel dalamnya, oh kajiannya juga sebenarnya itu ya gitu. Jadi sehingga jadi terjaring banyak. Makanya itu perlunya umum dulu, baru kemudian menciut. Kemudian memang harus mencari kata lain ya. Jadi kita nggak inginnya itu saja gitu. Kemudian menerapkan bisa jadi terjadi kesalahan kalau tidak menerapkan tanda kutip ya. Jadi kalau dua kata frase gitu kalau tidak menerapkan tanda kutip dia beda membacanya. Bukan menjadi satu kesatuan. Jadi kalau saya diffusion saja akan beda, information saja akan beda. Kalau saya tulis barang tanpa kutip, saya jaring, kemudian pakai kutip, beda sih. Itu yang harus diterapkan jenjang. Gitu. Ini juga saya coba-coba, oh akhirnya oh begini ya. Oke, ya. Nanti mungkin bisa sambil kita praktekkan ya. Jadi nanti kelihatan gitu di mananya apa namanya yang bisa kita explore di situ. Kemudian dalam tadi pertanyaannya, mungkin nggak si dimension itu bisa terjaring lebih banyak? Ya bisa saja, nggak ada masalah gitu. Tergantung topik masing-masing. Yang penting nanti pastikan bahwa kalau kita persempit, mestinya dia mengerucut. Baik di dimension kah, apakah di Scopus kah, apakah di Sign Direct gitu. Kalau tidak mengerucut berarti ada sesuatu yang salah gitu. Nah, kalau mungkin ada dulu pernah coba publish Paris ya, pernah ada yang pernah coba. Nah, kalau publish Paris itu terjaringnya itu maksimal 1000 dan dia tidak bisa mengerucut. Kalau kita tambahkan kata baru yang itu harusnya lebih mengerucut, tetap aja 1000. Nah, 1000 itu kan maksimal yang terjaring oleh dia. Padahal ada 1000 yang lain yang tidak terjaring. Jadi kan random dia mengambil 1000. Kalau kita lakukan hal yang sama lagi, 1000 lagi, pada datanya beda. Tapi kalau yang dengan cara ini, Scopus dan lain, kita asalkan tidak ada data baru ya, kita lakukan sekarang, kita lakukan besok, kita lakukan 2 hari lagi, sama, terambilnya sejumlah itu. Itu mungkin. Nanti pada prakteknya kita bisa lihat. Kalau subjek klasifikasinya bisa ini keluar nggak, Firda? Oh ini bisa langsung bertanya nggak, Ibu moderator? Apakah artikel yang ada atau yang dibaca abstrak saja itu artikelnya? Kemudian apakah floating paper itu dari diri atau tidak? Apa? Floating paper. Floating paper yang ya, oke. Terima kasih. Yang pertama, kapan kita berhenti tergantung kata kunci yang kita buat, gitu ya. Jadi kalau kita sudah menerapkan kata kunci seperti saya tadi bilang, saya menerapkan sampai 4 gitu ya jenjangnya. Kalau itu sudah ya sudah, saya merasa cukup. Nah, kemudian yang proses seleksi setelah kita buang yang duplikat-duplikat untuk seleksi abstrak, saya tadi 204 ya. Apakah dibaca semua? Ya, semua. 204 dibaca, ya dibaca semua. Itu yang akan kita lihat kan, berarti abstrak yang ini itu yang nanti kita lihat apakah ini relevan nggak dengan kajian kita. Ada beberapa yang saya kajian kan maunya difusi informasi di Twitter dengan Markov. Dia juga ada difusi tapi larinya ke fisika. Ya udah saya buang gitu kan. Jadi bukan yang ini yang saya maksud gitu. Karena
Difusi seperti kita tahu kan ya aliran di fisika gitu ya. Nah, kajian tentang itu ya sudah saya enggak sih bukan itu gitu ya. Nah, itu berarti disitulah seleksinya. Nah, kemudian dalam memilih mungkin tadi artikel, apakah itu proceeding, apakah itu bentuknya literatur review, apakah itu preprint gitu ya, itu filter yang kita yang menentukan. Kita mau gimana? Apakah preprint juga kita masukkan dalam jaring yang kita menjaring gitu? Itu kembali ke kita gitu. Itu pilihan yang diterapkan yang tadi saya tulis filternya. Itu penulis yang menentukan. Kemudian termasuk apakah kita juga memfilter bahasa. Kalau saya memfilter bahasa, saya hanya bahasa Inggris gitu. Kemudian saya tidak mengambil yang proceeding gitu. Nah, ternyata kalau karena memang di Google Scholar itu tidak ini ya filternya terambil gitu ya. Ya udah begitu baca abstrak, judul kan tahu ya, sembuang. Jadi itulah yang namanya seleksi secara semi otomatis ya. Bisa otomatis dari duplikat, kemudian yang manual ya kita baca satu-satu gitu. Gitu ya. Saya sudah bermain dengan kemarin. Oh ya. Sekarang saya minta juga kembali. Oke. Oh ini saya udah sebentar ya. Ini sih udah masuk sebenarnya. Ini yang apa kalau untuk yang keempat ya sudah. Nah sudah masuk sini kan ya bisa ya. Ini untuk yang untuk Scopus berarti kan kita masuk ke Air Journal ini. Berarti di sini ada dibuka Air Journal. Ya. Nah, kemudian di sini ada Scopus ya. Akses. Sama ya. Ini mohon maaf internetnya. Rasakan masuk ke paus ya. Masuk ke paus. Ya, sudah lebih enak ya. Bisa. Ininya ya. Tidak bisa. Tidak bisa ya. Internetnya. Ini ke ya kalau internetnya. Saya ke kamu cepat sih saya. Oh iya boleh ya, ya. Oh ini internetnya iya ya benar ya ya. Hah? Mau pakai apa? Terusnya? Oh iya. Iya, dari tadi. Juga nih mau karena laptop orang jadi bingung sendiri mau kasih kan. Itu juga
Bang. Ya ini tuh jalan. Kalau di lagi lancar aja ya. Sini mah sinyalnya emang sini jauh. Tuh bisa itu. Maksudnya itu. Ini ada mention dulu ya. Ke itu sudah komplit. Ya, Oh, Jadi kemana? jangan terlalu sering. lah. Berarti ini Putri. Put. Oh ini mungkin ya. Ini dia. 3, 1, 2, 3. Coba tuh kita bisa. Ya, kenapa? Gue bingung ini. Pakai kagok. Hah? Iya kan? Kalau kita pakai waktu dulu kita. Iya, maksudnya sendiri. Iya kan kagok tak. Biasa. Coba. Iya, coba. Rasa. Oke, display. Oh, kelihatannya. Jadi kunci mobil. Betul. Sebentar ya. Bisa, bisa. Enggak. Oh, bisa main itu? Ya, bisa juga. Bisa, kata dia. Hah? Sana. Masuknya. Oh, tadi itu ya. Mungkin sama ya, nggak bisa. Varian sini. Nih, tuh lagi di change. Mau ya, Bu, ya? Bisa. Lagi masuk dulu ke sana. Coba ini ada di bawah. Tunggu sebentar ya. Enggak dia kalau tadi yang biasanya besar. Ada di level tadi. Nah, ya. Tadi aja. Ya. Saya. Ya, terus menjadi begini deh. Share screen dulu. Oh, share screen dulu ya. Oke. Oke, baik. Nah, kita lanjutkan ya. Ini sudah klik ya. Iya. Kita lanjutkan ya. Oke. Ini kita ambil fokus gitu ya. Problema dari rumah ya.
Nah, ya. Oke. Ya, oke. Nah, seperti tadi juga sudah ada di PowerPoint ya. Berarti kita ambil kata kunci yang ada di sini. Saya sudah taruh misalkan kata kunci ini gitu ya. Ambil, ini di sini. Oke ya, di search. Nah, ini belum semua filter dimasukkan. Nah, ini ada filternya. Jadi kita filter tahunnya. Jadi mau ditulis di sini boleh 2013 ya, sampai 2023. Oke. Ya. Terkait ini kalau rentang waktunya itu tahunnya bisa Oleh kita yang menentukan mau 10 tahun ke belakang, apakah 15 tahun ke belakang gitu ya. Kalau dirasa misalkan rentang 10 tahun masih sedikit yang terjaring, ya berarti kita mundurkan saja gitu 15 tahun ke belakang atau 20 tahun ke belakang gitu. Nah, kemudian ini ada subject area ya. Tergantung juga penulis gitu, apakah membatasi yang matematik saja, ya berarti tinggal diklik gitu. Kalau saya biarkan. Nah, ini yang di dokumen yang tipe dokumen ini, kalau saya hanya membatasi yang artikel. Kalau di sini kan ada conference gitu ya, ada review, jadi muncul review. Kalau saya hanya membatasi artikel, nah pembatasan itu penulis yang menentukan, ya. Nah kemudian di sini keyword saya semua ada, afiliasi. Nah ini kan ada bahasa ya. Nah saya batasi ini bahasa Inggris. Nah kemudian ada limit to, jadi kunci di sini. Dikunci filter yang kita gunakan. Itu untuk kata kunci yang pertama ya, lama. Nah, ini berbeda. 2, 13, 2. Ini tinggal lihat ininya ya, apa kata kunci. Jadi si filter yang kita terapkan. Nah, kemudian jumlah ini yang kita simpan. Itu tinggal dicek lagi nanti, ya. Nah, kemudian kalau diambil lagi, kita akan ngambil lagi ya kata kunci yang kedua. Copy lagi, saya sudah tuliskan begitu, kemudian saya masukkan lagi, gitu ya. Masukkan berarti kan tinggal ganti yang di sini ya. Filternya kan jalan, filternya kan sudah ya. Dan ini lihat artikel di title, abstrak dan keyword. Nah, ini jalan lagi. Nah, kan mengerucut kan? Nah, itu yang dicatat lagi gitu ya. Kita dimasukkan ke Excel-nya. Dan pastikan di sini gitu ya, oh kita mau yang mana. Ininya sudah harus terkunci ya. Jadi kalau misal lihat ini rank gitu ya. Kita lihat nih, benar nggak nih yang semua ada. Kan tinggal lihat di sini ada enggaknya. Oh ya dari 2013 gitu. Kalau ada yang kelewat, wah ini belum masuk ya kita bisa ulang lagi itu gitu. Dia pastikan dan itu harus sama untuk setiap database. Jadi kalau kita nanti ke Dimension juga tahunnya juga harus gitu. Ya harus sama. Jadi tergantung kita ya. Nah, kemudian juga begitu. Kalau saya masukkan kata kunci yang ketiga gitu, ini masuk lagi ke sana lagi. Kalau cari ininya sih cepat ya. Tuh. Kalau ini kan cepat, jadi semua database juga bisa sehari, nggak sampai sehari, setengah hari juga selesai mencari. Tinggal filternya yang mulai agak lama gitu ya, bagaimana kita memfilternya. Tapi menambang data ini cepat, kan? Ini tinggal sempat. Saya masukkan lagi yang keempat, misalkan. Ini sama, caranya sama untuk semua. Ya. Kalau misalkan kata kuncinya kebanyakan gimana? Saya tuh pernah untuk mencari SLR bukan Scopus. Kata kunci yang saya set tuh terlalu banyak sehingga Scopusnya nolak. Iya, berarti jangan tanya. Itu aja solusinya. Jadi ya mungkin memilih kata kuncinya itu kayak tadi misalkan or-nya terlalu banyak gitu ya hilangkan, jangan semua or-nya, berarti sebatas itu saja begitu. Kan nanti kita melaporkan apa yang kita lakukan. Kan
kan namanya artikel itu adalah laporan dari apa yang kita lakukan. Jadi kayak kita melaporkan. Nah, saya juga begitu menulis dapat review dari si reviewernya itu juga tahu gitu. Ini kenapa? Oh, ternyata semua harus kita ceritakan ya gitu. Menceritakannya dengan jujur gitu. Oh, saya melakukan ini. Saya batasi hanya ini gitu. Kenapa? Seperti ini saya mengambil 4, saya katakan mungkin saja ada artikel lain yang tidak terjaring oleh pengambilan 4 database itu ya. Nah, saya katakan di artikel saya hanya berharap mudah-mudahan gitu ya, artikel yang saya masuk terjaring dengan 4 ini gitu. Karena saya merasa Scopus adalah pengindeks tertinggi gitu loh. Ya udahlah bisa terjaring lah semua, harapannya begitu. Nah, harapan kita itu kita tuliskan. Gitu. Jadi seperti Bapak tadi ya kurangi saja dengan harapan ya dengan kata kunci itu terjaring apa yang Bapak mau. Gitu aja. Pokoknya apa yang kita lakukan jujur kita tulis gitu aja. Menceritakan apa yang kita lakukan. Bu, Ya. kalau penjaringan selanjutnya yang seleksi abstrak itu ada di keyword yang keempat tadi atau dari awal lagi? enggak, yang ketiga saya mulainya. Oh, Saya menjaring dia yang ketiga. jadi sampai nggak di Twitter. harus dari satu ya? Enggak, kode 1 kan banyak, Iya, ribuan. Oh, jadi boleh dipilih. Ya, boleh ya Yang tergantung. mampu. Iya, kalau saya kan ininya ke Twitter ya. Ya udah sampai Twitter. Nah, dari Twitter tadi itu yang jumlahnya 200 ya sebelumnya ya. Nah, itu yang kalau saya jaring tuh yang dari sini ya. Keyword 3 ini yang saya gunakan untuk untuk bibliometrik. Nah, nanti yang 3 itu yang saya satukan kemudian diseleksi gitu. Nah, kalau yang keempat nggak mungkin ada sedikit. Seperti tadi kalau analisis biometrik untuk datanya yang banyak. Kalau keywordnya itu kan tadi mengerucut ya Bu. Ya. Kalau keywordnya agak beda nggak bisa ya Bu? Maksudnya? Kalau berbeda berarti dia jumlahnya akan berbeda. Nah, ya akan berbeda. Ada lagi yang akan kita tambahkan untuk mengambil itu. Nah, mungkin bisa baca yang padanan utama, dia ada tambahan yang berbeda. Oh, iya, Jadi ada lagi berbeda cara melakukan itunya gitu. Jadi bisa dilihat. Nah, kemudian Bapak Ibu kalau misalkan kita ke dimension ya, saya tinggal klik aja supaya. Nah, kalau dimension kan Bapak Ibu di rumah yang ini juga bisa free ya. Mudah-mudahan sudah bisa akses gitu ya. Ini kita akses di sini. Semua yang di sini juga sudah bisa melakukan. Itu bisa dicobakan lagi di rumah. Ya. Kalau untuk tadi kan saya sudah dapat ya setelah fisika gitu ya, sudah di remove gitu ya. Jadi checking judul abstrak itu memang tidak akan manual ya Bu? Ya. Pembacaan manual. Kalau setelah duplikat ya. Oh iya, untuk melihat mana yang relevan atau tidak ya. Nah, mana yang relevan atau tidak memang itu manual. Jadi baca satu-satu. Betul. Jadi baca satu-satu. Iya, membaca. Cleaning ya. Ya maksudnya jangan dikira bahwa software yang diperkenalkan itu akan mendeteksi sendiri kata-kata yang kita perlukan. Tapi Bapak dan Ibu jika mampu gitu ya, sebetulnya kami ya kalau mau buat codingan ya silahkan aja codingnya. Karena super lain satu lagi adalah Bu Herlina itu dulu. Kebetulan saya menulis SLR juga dengan bisa coding. Ya, selain bicara yang kata kuncinya dia build pakai Python, jadi memungkinkan. Tapi kalau dengan yang sekarang memang sebetulnya effort besar ya untuk membaca satu. Ya, kalau untuk yang duplikat kan juga pakai codingan, bisa pakai codingan juga, pakai Python juga gitu. Kalau untuk membaca, jadi kalau bagaimana kita mau memerintahkan mesin gitu ya pasti juga nanti ada. Kan kita tahu oh ini bagaimana melihat dia relevan dengan apa yang kita mau kaji. Jadi seberapa banyak kata kunci atau program yang mau dimasukkan ya. Nah, setiap abstrak berbeda. Judul itu bisa saja tidak tidak tercantum di dalam si abstrak gitu. Oh ya Bu, nanti sama kayak tadi yang fokus berarti CSV. Bisa. Tadi belum dicobakan ini ya? Iya. Oke. Nah, kita lupa tadi di ini ya. Nah, coba yang dimension dulu ya biar sekalian sama bisa CSV, bisa BIP. Nah, gitu BIP text. Nah, coba kalau di sini juga kita batasi lagi kayak tadi ya. Nih, tahunnya dipilih harus sama dengan yang Scopus. Berarti ini sampai 2013 saya tadi ya. Ya, di limit. Nanti muncul si kata kunci.
kita ambil yang tadi lagi, yang pertama, atau saya langsung ketiga aja ya, langsung ketiga, gitu ya, kan caranya sama, masuk ke sini. Bentar, ini gimana ngilanginnya? Nah, kan ya Bapak ada link yang hadir di ruangan, boleh juga sambil mencoba ya. Karena di kegiatan kita loh akarnya. Iya. Kalau seminar itu mendengar. Nah, di sini di dimension kan, nah kita harus klik ya, title dan abstrak. Kan nggak ada di sini keyword. Ya, maka nanti dalam penjaringan di FOSS-Viewer yang keokuran keyword, kalau hanya dimension dia nggak terjaring, nggak akan ada kan, karena keywordnya nggak ada gitu. Nah, ini kemudian apa di sini yang dipilih? Jurnal, nih publikasinya ya. Nah, ini kan harus kita pilih. Tuh, kan ada buku, di sini ada proceeding. Nah, itu kan gimana kita? Ya, kita mau pilih artikel aja ya. Nah, itu sudah. Oke. Kenapa ini? Nah, kalau buku masuk ya silakan buku masuk, nanti dijaring di ini lagi gitu. Bisa masuk. Nah, ini kan catat sama kayak tadi. Ya. Nah, ini kalau saya tadi nggak login, saya nggak bisa nge-save. Nah, berarti saya harus login. Kalau nggak login ya. Nah, itu berarti apa ya? Karena nanti kita nge-save-nya masuk ke email kita. Nah, jadi kalau mau nge-save, ini di-save. Ya. Ini kenapa banyak nih publikasinya udah belum ke ini lagi ya. Nah, ini bisa di-save yang kita cobakan saja yang CSV ya. Oke, limit ini udah belum. Ini masih ya banyak kategorinya, artikel. Nah, saya seperti itu ya. Nah, ini kan nih udah 200. Nah, saya save. Store. Nah, ini pilih. Jadi kalau CSV kita bisa pilih CSV. Ya. Kalau kita pilih CSV, ini kan tinggal ekspor. Nah, ini masuk ke email kita. Di datanya masuk ke email, itu yang kita buka gitu ya. Nah, bisa juga dipilih yang deep, ini juga bisa kita pilih. Nah, ini kalau untuk nanti CSV yang dipakai FOSS-Viewer, yang ini yang dipilih nih. Ini tinggal. Dia ada semua nanti di email kita. Nah, jadi semua pilih aja semua, save aja semua. Nah, ini BibTeX. Nah, ya, sini ada RIS, ada BibTeX. Mau pakai mana? Pilih. Cuman kalau saya coba yang RIS itu tadi bibliografi couplingnya nggak muncul. Oh, Ibu cobakan ya, muncul ya. Nah, gitu. Tapi yang CSV muncul, Bu. Jadi mending cobakan nanti ke CSV. Oke. Nah, hal yang sama untuk mau cobakan juga ya, send direct atau sudahlah sama. Nah, kita cobakan ininya ya, FOSS-Viewer-nya ya. Oke, kita cobakan FOSS-Viewer-nya. Mana nih waktu juga ya? Ini mana saya itunya gimana? Namanya apa? Keyword di dimension. Oh, kalau ya, nah itu dia. Berarti coding tadi bisa dimasukkan. Ya. Mana FOSS-Viewer saya nih? Jadi hilang. Tampaknya perlu kelompok kecil ya. Iya. Jadi kuliah keterampilan penelitian dasar 16 kali pertemuan menghasilkan kalau dilepas dari beda dia enggak tampaknya begitu beda. Ya. Baik, nanti kita bisa menghubungi dosen tim pengampu ya, masing promotor nanti bisa menyumbangkan satu kali pertemuan. Nah, ya di create ya yang tadi kemudian kita pilih yang pertama. Nah, kita ambil kalau misalnya Scopus, saya ambil data yang di Scopus ya. Ada tadi di kalau di Scopus tinggal Nah, ini kan muncul ya. Kalau kita pakai yang CSV ini muncul semua.
Ini kita pilih, saya ini mana saja. Mau co-occurrence ini pilih auto. Kalau citasi ya tinggal pilih. Kalau co-authorship ya tinggal pilih. Mau apakah saya kemarin menulis ya co-authorship country. Nah, jadi negara-negara yang ikut terlibat dalam satu dokumen tersebut ya. Kalau misalkan ini kita pilih, nah ini, nah Bapak Ibu dalam pengambilan ini kan juga gimana kita ya. Kalau ini kan berarti jumlah minimum dokumen dari si negara tersebut. Kalau mau kita kecilkan, ya itu bebas aja. Oh ini makin banyak gitu ya yang ditemukan gitu. Nah ini apa yang kita lakukan, yang kita catat gitu. Itu yang kita ceritakan. Nah ini hasilnya. Oke, nah dari itu kan juga yang terjaring oleh dia yang ada juga terbatas. Itu juga ceritakan ternyata oleh Foursquare dapatnya hanya sekian. Nah ini, nah dari sini ini kan juga kita bisa lihat, oh si China dengan siapa aja gitu ya. Nah ini dengan siapa aja. Nah etap ini juga kita bisa buat, oh per klasternya siapa saja, mau ditulis itu silakan. Itu improvisasi aja masing-masing gitu. Nah di Foursquare ini tidak bisa yang tadi evolusi tema. Ya, nah kita bisa cobakan sekarang yang si R ya. R coba. Jadi dalam tadi nampilkan kayak Foursquare itu gitu ya, yang tadi gambar ini tadi, kita tuh mesti bisa bercerita gitu. Tidak hanya ini di crop taruh di paper ya, tapi kita harus cerita gitu. Oh kalau China ini dengan siapa, atau misalkan siapa yang paling besar di sini nih ya, misalkan Amerika gitu ya. Berapa dokumennya? Kan bisa cerita nih 93. Yang saya ceritakan ya. Sini kan ada 93 ya. Kalau saya klik ini ada dokumen jumlahnya 93. Dari total itu bisa katakan berarti dia berapa persen dari semua gitu. Nanti silakan bisa baca artikel saya menyoroti itu gitu. Nah, itu tergantung ke kita ya. Nah, oke. Nah, ini sudah ada R-nya. Berarti di sini kita mestinya sudah terinstall bibliometrik ya. Karena saya sudah terinstall bibliometrik, saya ketikkan library bibliometrik ya. Bibliometrik itu di enter seperti tadi petunjuk di PowerPoint. Nah kemudian kita panggil web interface-nya, kita tunggu panggil web interface-nya bibliosi ini. Ya. Oh ya, jadi malu ada padanan sebentar. Oke. Oh ya, di mana lihat? Ya. Silakan Pak Dana. Nah, sini biblios ini ya, biblios ini. Ya. Pak Danang kan narasumber, jangan bertanya. Saya merefer yang Pak Danang. Nah ini, tapi nggak tahu mungkin Pak Danang nggak ini dengan R ya, rasanya Foursquare. Udah turun lagi. Kasih. Nah, ya. Nah, tampil si R-nya seperti ini. Nah, ini apa namanya yang selalu ingat, ini harus dituliskan ya di dalam paper. Nah, kemudian data, ambil data. Nah, ini kan ada pilihan, ini raw data. Nah, ini kan ada pilihan, ada Scopus, dimension gitu ya. Tetapi kan yang harus nanti kita ambil tuh kita sudah satukan. Harus sama semua. Jadi bukan terpisah, oh dimension saja. Enggak, kita kan harus satukan tadi itu ya, yang sudah disatukan. Nah, maka harus di satu acuan. Nah, kalau acuannya misalkan diambilnya Scopus, berarti yang kalau file Scopus tuh yang sudah mengacu ke Scopus semua, tapi itu sudah gabungan dari semua yang tadi gitu ya.
Nah, contoh misalkan saya ambil ya Scopus gitu ya. Ini Scopus ya. Ini ya. Ya kalau misalnya nggak biptek, kalau yang Excel-nya juga bisa. Kalau saya ambil yang start. Ini ternyata tampilannya ini baru berbeda dengan yang dulu saya lakukan. Jadi sempat kaget juga lah, kenapa kok berbeda gitu ya. Banyak yang disebutkan. Ya, jadi banyak yang bisa dieksplor ya. Nah, ini apa namanya konfirmasi dari mereka bahwa ini tidak ditemukan gitu ya. Ya sudahlah, biarkan saja. Nah, dari sini kan bisa terlihat informasi dari semua data kita gitu ya. Bisa diklik aja semualah mau apa yang didapat dari sini. Nah, kita bisa tergantung mau paper kita mau ngusung yang mana gitu untuk analisis bibliometriknya. Nah ya, terus kalau plotnya seperti ini. Kemudian kalau kayak tadi dokumen yang si most global dokumennya ini jalankan di run. Kemudian kalau ini mungkin harus dicek ya. Kalau ini berarti kan menampilkan 10 teratas ya. Ini kita pilih saja mau 10 teratas atau mau berapa yang ditampilkan. Nah, ini hasilnya gitu. Nah, yang tidak ada di PostViewer ini yang saya bilang. Jadi thematic evolution. Jadi ini nggak ada di PostViewer. Kita mau menunjukkan bagaimana tema atau topik kita itu berevolusi ya dari tahun ke tahun. Nah ini harus di setting keywordnya yang author keyword. Jadi yang memang keyword itu ya. Nah kemudian membuat berapa cutting pointnya. Jadi membagi untuk berapa dekade gitu ya. Jadi dari tahun sekian ke sekian, dari tahun sekian ke sekian. Kalau ini saya bagi 2 ya. Nah, belum tadi terbagi ya. Kalau dulu tampilannya malah ngejreng merah kuning, ini sekarang malah soft ya. Nah, oh ini belum terpotong ini. Nah, jalan lagi, Brad. Jadi dari sini juga bisa cerita. Kalau di artikel saya ceritakan di tahun sekian apa namanya topik ini nih yang banyak dibahas gitu ya. Tahun berikutnya ternyata topik itu berpindah bergabung dengan topik yang mana. Nah, gini ya. Nih di tahun 2013-17 ini kan ada social network dan semua ya, social network. Kemudian ternyata di 2018 dia jadi bergabungnya dengan siapa gitu ya. Nah, kemudian di tahun 2021 oh dia bergabungnya ke Twitter gitu. Nah, ini ya cerita saja bahwa dia berevolusi per apa namanya perbagian itu ya. Nah, ini evolusi per time slash yang sudah kita buat. Nah, ini kelihatan ya. Jadi di timeless 1 yang tadi rentang 2013-2017 ini muncul ya rantai Markov. Tapi setelah itu kalau kita lihat di timeless 2 ini sudah keyword belum? Nah, udah ya. Nah, nggak ada dia kan? Berarti nggak ada yang membahas karena memang rantai Markov itu hanya ada satu pengarang di tahun 2014. Setelah itu nggak ada lagi yang membahas. Nah, berarti di situ saya masuk ya, nggak ada yang membahas, hanya ada satu di tahun 2014. Nah, di yang terakhir, di yang sekarang, ini kita bisa katakan, wah nggak ada nih. Motor tem ini artinya link antar dia kuat dan link dengan keluar dengan topik lain juga kuat gitu. Nah, ini kita bisa cerita gitu. Jadi banyak yang bisa kita explore. Enggak Bapak Ibu nanti asal sudah masuk sini ya explore semua, tergantung apa yang mau diungkapkan di SRR kita gitu ya, di analisis bibliometriknya. Mungkin gitu ya. Udah. Cukup mungkin. Nah, itu sudah. Baik, sebelum lagi mungkin saya persilahkan Dandan untuk
Mendapat pertanyaan tentang konfirmasi. Ya, komentarnya, Pak Ridwan, enggak? Halo, selamat Ada rekamannya kan? Ada ya? Suaranya. selamat pagi siang. Makasih kesempatannya. Terima kasih Bu Firdanisa. Informasinya sangat bagus ya. Nanti mungkin saya bakal pakai juga tuh yang R ya. Saya mau nambah-nambah aja. Jadi tadi kan saya monitor chat. Jadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya coba komentari kalau diizinkan. Yang pertama itu ada, bentar ya. Jadi ada dari Mas atau Pak Kali Ilham. Ini penting ya. Jadi SLR sama meta-analisis beda atau sama? SLR sama meta-analisis beda. Jadi kalau namanya literatur review itu kita hanya mengikhtisarkan penelitian-penelitian sebelumnya. Kalau meta-analisis itu kita berusaha untuk mengeneralisir hasil-hasil dari penelitian sebelumnya. Misalnya topiknya adalah kaitan antara merokok dengan penyakit jantung. Nah, sudah ada 3 penelitian misalkan gitu ya. Di Indonesia misalkan rokok signifikan mempengaruhi penyakit jantung, koefisiennya misalkan 2. Kemudian di Amerika rokok juga signifikan, koefisiennya 5 misalkan gitu ya. Kemudian di Afrika rokok juga mempengaruhi terjadinya penyakit jantung, koefisiennya 1,5. Nah, kalau meta-analisis kita mencoba mengagregatkan atau mengeneralisir hasil tersebut. Jadi dari 3 sampel tadi di tempat yang berbeda, kalau secara global di dunia rokok itu signifikan mempengaruhi penyakit jantung atau tidak, gitu. Koefisiennya berapa? Nah, itu kalau meta-analisis seperti itu kira-kira. Kemudian saya komentar jurnal Sinta yang menerbitkan sistematik literatur review. Kalau bisa Scopus Q1 lah targetnya, jangan Sinta. Pasti bisa kok sebenarnya. Gitu ya. Jadi kalau istilahnya kalau cita-cita setinggi bintang, jatuh-jatuhnya setinggi gunung. Kalau cita-cita setinggi gunung, jatuh-jatuhnya setinggi pohon. Gitu. Jadi target pertama jangan Sinta dulu. Target pertama publish Scopus Q1. Ditolak baru Q2, Q3 selanjutnya. Nanti sampai kalau ditolak terus ya kita turunkan barnya. Kemudian ada pertanyaan tentang jumlah ideal atau minimal banyaknya artikel yang masuk pada analisis bibliometrik atau SLR. Ya, ini dari saudara atau saudari Wahyu. Kalau bisa sih sebenarnya kita sebanyak mungkin ya. Jadi kalau kalau penelitian ini dia mulainya tahun berapa? Kalau misalkan kita bisa masukkan dari tahun 70 sampai sekarang ya kita masukkan. Yang berbeda itu adalah metode analisisnya. Kalau misalkan penelitian ini baru, paper yang terjaring itu hanya sedikit, misalkan hanya 20, maka kita bisa pakai analisa yang lebih mendetail. Misalkan kita menulisnya bukan sistematik literatur review, tetapi kita nulisnya naratif literatur review, di mana kita mengikhtisarkan secara detail isi dari masing-masing artikel. Gitu. Tapi kalau misalkan papernya ini topiknya sudah lama dan paper yang terjaring ini sudah banyak, misalkan di atas 50, otomatis kalau kita menulis narasinya satu-satu, maka paper kita akan sangat panjang. Makanya kita mengambil tipe analisis yang lebih agregat gitu ya, yaitu sistematik literatur review atau bibliometrik analisis. Jadi sebenarnya kalau bisa sih sebanyak mungkin gitu. Itu mungkin pertanyaan lain yang saya tertarik gitu ya. Masih boleh terus nggak ini? Satu pertanyaan lagi boleh Pak Jo? Oh, satu kali lagi ya. Jadi ada satu lagi yang menarik. Yang menarik itu tadi saya lihat ini tentang klaster di bibliometrik analisis. Jadi kalau saya
pertanyaannya apakah kalau klasternya sedikit itu merupakan topik yang lebih berpotensi untuk diteliti. Kalau saya bukan di jumlah klasternya, tapi di hubungannya ya, jadi di garisnya itu. Sama seperti kita membuat konseptual research model ya. Kalau konseptual research model kan kita biasanya mencari hipotesis baru, misalkan ada 3 variabel independen ya, X1, X2, X3. Kemudian ada 2 variabel dependen, misalkan Y1 dan Y2. X1, X2, X3 itu sudah dikaitkan ke Y1 semua. Tapi yang dikaitkan ke Y2 itu baru X1 dan X3. Maka kita mengusulkan hipotesis baru, yaitu X2 dikaitkan ke Y2. Nah, proses berpikirnya sama seperti itu. Dari kita melihat peta di Force Viewer itu, kita lihat koneksi atau kaitan yang jarang dibahas, yang masih tipis atau yang belum ada. Nah, itulah berarti relationship atau hipotesa yang belum pernah atau yang jarang diteliti sama orang. Mungkin gitu sih, mungkin tambahan dari saya. Terima kasih, ini sesinya sangat bagus ya. Terima kasih Pak Danan, saya belum sempat membaca settingnya. Terima kasih Pak Danan, ini juga saya merefer papernya Pak Danan sebelum menulis. Terima kasih. Ini mohon izin juga Pak Danan, ini saya share di kolom chat ini saja. Ini referensi yang saya pakai ya, yang Pak Danan, yang Dongtu, ya, Bu Dia, saya share di sini. Semoga itu kadang masing-masing penulis juga berbeda yang akan ditampilkannya gitu ya. Ya. Bagaimana juru itu literatur pada jurus mungkin ya, jurus itu literatur pada IPPK kita akan diterima di profesor bisa seperti 2. Bagaimana? Ya kalau kalau jurus dikatakan itu harus sering-sering tidak diterima ya. Kalau saya juga kan baru ya Pak ya. Jadi kalau kemarin itu untuk judul sih sebenarnya mungkin kalau itu memang kita kajiannya memang systematic literatur review, ya berarti kan kita tuliskan ya bahwa itu adalah literatur review untuk topik yang mana. Kemudian harus dilihat juga si jurnal target itu cakupannya ya. Jadi apakah memang dia juga menerima yang semacam literatur review gitu. Kadang ada jurnal yang tidak menerima malah ya, dia tidak menerima yang literatur review gitu. Kalau untuk judul ya sesuaikan saja dengan topik yang kita kaji. Yang penting terbaca bahwa itu adalah SLR tentang topik yang akan kita angkat. Boleh menambahkan sedikit ya? Mungkin izin menambahkan sedikit. Selama mata kuliah. Ya, ada yang bukan. Mohon izin menambahkan kepada Ibu. Kebetulan kami memang mengarahkan para mahasiswa S2 dan S3 di Institut Matematika ya, di matematika untuk mencoba menyusun SLR, dan ini sudah banyak ini alhamdulillah yang terbit di Q1 dan Q2. Mungkin yang perlu diperhatikan juga ya, selain tadi peralatan yang sudah diperkenalkan oleh Bu Firda dan dilengkapi tadi oleh Pak Danan, itu memang sebetulnya base awal ya untuk mengumpulkan data atau mengumpulkan bahan untuk menulis. Nah, nanti Bapak dan Ibu perlu memperhatikan gitu ya, template atau apa sih sebetulnya yang harus dituju atau pada scope jurnalnya juga ya. Jadi ketika membuat SLR itu juga tolong diperhatikan scope jurnal tujuan kita apakah sesuai atau tidak gitu. Kalau misalnya tidak, nanti itu bisa langsung ke mentah juga ya, langsung ditolak seperti itu. Kemudian banyak sekali contoh ya paper itu tadi beberapa sudah di-share oleh Bu Firda ya. Jadi itu barangkali untuk langkah awal bisa juga tetapkan hati mau mencontoh yang mana dulu gitu ya. Kemudian diikuti alur pikirnya, struktur berpikirnya, struktur pembahasannya. Setelah itu tentu saja direview ulang, disesuaikan dengan keperluan kita menulis begitu.
Nah, namun standarnya kan sudah ada pakemnya ya dari Prisma, begitu ya. Kemudian nanti kita juga harus jelas sebetulnya menulis sistematik literatur review ini tujuannya apa, untuk membuktikan apa, untuk mencari apa, gitu seperti itu. Kehadiran. Terima kasih semua. Terima kasih. Kita foto di sini aja, mungkin tidak perlu berdiri ya. Duduk saja. Kita perlu yang belakang. Kita di situ. Ya, kita mendekat. Gantian. Nanti gantian kampanye. Oh, ada orang. Ya, pada Pak.
Satu, dua, tiga, lagi satu, dua, tiga. Siap, ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Ada sih, tapi kayaknya kan ya. Ya, sama keluarga. Saya kayaknya mau balik nama. Iya. Iya, di sini ikut aja. Wah, izin live ya. Udah.